Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam, coba lihat. Wait. 19.32. Ya, kalau sesuai jadwal 1 menit lagi ya. Ya, oh iya. Perkenalkan dahulu. Nama saya Medina Zakia. Biasa dipanggil Mei atau Medina. Kali ini kita akan ngobrol dadakan dengan salah satu pembicara atau narasumber ya, sharing tentang seputar scholarship atau beasiswa. Terus abis itu apa lagi, pembelajaran atau tips and trick gimana belajarnya, sama kepemudaan atau pemudaan youth. Akhirnya jam 7:30 lah. Kita tunggu dulu ya. Ya, tunggu. Halo, Tunggu. Ya. Oh, benar ya? bisa bisa lihat ya? Udah kelihatan. Ya. Oke. Mana mau nunggu dulu 1 menit sampai 2 menit atau mau mulai aja? Hmm, Mungkin ya 5 menit Atau lagi lah ya. 5 menit 5 lagi aja. Oke, kalau gitu bentar. Ya, kali ini tunggu. Kali ini di edisi yang kedua ngobrol dadakan, karena ajak ngobrolnya juga dadakan. Kita kedatangan salah satu narasumber yang namanya Mas Rehan. Lengkapnya bisa lihat di t-shirt ya. Panjang soalnya namanya. Nah, beliau sekarang sebagai Kepala Departemen Luar Negeri DKN. Ada yang tahu DKN, kalau yang belum tahu, DKN itu Dewan Kepemudaan Nasional. Nah, ingin tahu lebih lanjut apa itu DKN, nanti bisa nanya-nanya sama Mas Rehan deh. Terus abis itu, selain itu, Rehan atau Mas Rehan nih mau panggil ya? Mas Raihan, Oke, boleh. Mas Rehan Mas ini ini biasanya. ya, kemarin alumni S2-nya di China, Hmm, ngambil jurusan apa? saya ambil Internasional. hubungan internasional, tapi saya spesialisasi saya ke diplomasi publik. Diplomasi publik. Nah, kita akan ngebedah gimana eh bagi waktunya nih antara belajar kuliah, aktif di organisasi, sama dulu kan apa namanya, nyari scholarship-nya gimana. Hmm, Siapnya kayaknya kalau anak HI ini ya, serius. um, Kayaknya nggak terlalu serius juga sih, kayak, I mean, kalau anak HI itu kan nggak terlalu serius, tapi mereka mereka fun juga sih. Dan juga kan kita lebih selalu kayak berkomunikasi dengan uh, berbeda individual di berbagai negara. So, Oh, nah, ini kebetulan. So, hi Ding Dao. This is Ding Dao from South Sudan. So, he's also studying the same university as mine. So, hmm, he's studying PhD. Nah, oke, kembali lagi. Uh, jadi HI itu, kalau kalau HI itu, jadi di mana kita kan sebagai manusia kan kita adalah makhluk sosial, dan hmm, banyak sekali sebagai negara kita ada beda beda ras, misalnya beda sistem negara. Dan kenapa harus dibentuknya HI ya? Karena kita akan diajarkan bagaimana kita berdiplomasi dengan berbagai negara. Ya sama kalau waktu eh, zaman dahulu pun ya kan beda negara, maksudnya beda sistem, ya kan mereka kan berhubungan, beda. bisa melalui perdagangan ataupun lewat politik juga. Ya, oke Itu deh. yang namanya HI seperti itu. Ya, gimana? Udah siap? Atau kita mulai aja ya? Tuh di Oke, situ. yuk mulai aja, apa? Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kali nih. Ya, kali ini kita akan share nanya-nanya nih kepada Mas Rehan. Nah, tentang beasiswa sama kesibukannya sekarang, sama dulu waktu belajar di S1 S2-nya kan jurusannya beda tuh. S1-nya sarjana desain ya? Iya, sarjana desain Halo? aku. Ya kan? Hmm. Ya, sarjana desain, S2-nya baru international relation. Nah, Hmm. kita mulai aja. Bisa diceritakan dikit nggak nih Mas Rehan? Gimana sih Hmm. awalnya uh, milih S2 yang beda banget sama S1-nya gitu? Hmm. Apa emang ketertarikan atau beasiswanya adanya itu atau gimana? Oke, ini kan pertanyaan yang bagus ya. Jadi dulu awalnya, uh, jadi saya Hmm? lulus di antara saya ambil sarjana desain di jurusan sinematografi. Nah, terus habis itu dari 2000 awal 2018 sampai 2019, aku kan aktif juga di jurnalis dan aku Hmm. juga suka fotografi, suka ambil video juga. Nah, terus aku mulai pelan-pelan, aku kan sempat dilempar ke bagian internasional. Kalau nggak salah itu acara kedutaan. Nah, di situ saya mulai tertarik yang namanya hubungan internasional. Hmm. Jadi di saat itu aku dapat tawaran dari kedutaan Tiongkok. Jadi kalau nggak salah nama Hmm. beasiswanya uh, MOFCOM. Jadi MOFCOM itu dibuat oleh Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Nah, Hmm. di situ aku tes pendaftarannya dan aku tidak sangka aku keterima dan aku Hmm. pilih scholarship-nya itu kampusnya itu di Jilin University. Jilin University itu Hmm. berlokasi di Northeast China dan di sana itu suhu itu uh, dari November sampai bulan Mei itu masih musim dingin. Nah, biasanya puncak dinginnya itu sampai -25. Aku tinggal itu sangat ekstrim cuacanya. Nah, tapi Hmm. ini saya selama dari 2019 itu saya banyak sekali pengalaman. Saya sempat dapat field trip juga ke Beijing. Jadi ada kerjasama dengan uh, UNICEF. Jadi jadi ada kantor Hmm. oh bukan UNICEF sorry. Jadi ada UNESCO juga. Jadi ada kantor khusus dari Hmm. UNESCO di Beijing. Nah kita field trip. Soalnya ini sebenarnya gini, beasiswa itu tidak hanya sekedar kita dikasih like a giveaway ticket education. Karena di beasiswa tersebut, jadi dari pemerintah Tiongkok itu berharap bahwa suatu saat buat kita nih, termasuk saya dan beberapa rekan saya, kita akan menjadi jembatan masa depan dalam hubungan diplomasi Tiongkok dengan negara lain. Jadi disitulah kepentingannya MOFCOM Hmm. gitu. Oke, terus sama Hmm. jadi selama dari 2000 Ya, ya. oke, terus lanjut lagi ya. Terus 2020. Dan seharusnya kita kan ada berbagai field trip. Nah, akan tetapi karena terhalangnya COVID-19, Hmm. ya saya dan teman-teman saya nggak bisa berbuat Hmm. apa-apa. Kita nggak bisa field trip. Ya kita hanya sisa punya waktu hanya fokus pada tesis. Ya tapi alhamdulillah di tahun lalu itu ya semua rintangannya gitu. Berapa tahun ya S2-nya di sana ya? Satu Satu atau tahun, 2 tahun? 1 tahun. Pulangnya sebelum COVID atau sesudah COVID ke Indonesia? Pulangnya itu
pulangnya itu sesudah COVID gelombang pertama itu. Halo? Jadi COVID itu kejadiannya Mm. pas eh, jadi Oh, mulai lockdownnya tuh tanggal ya. 28 Januari 2020 seingat saya ya. Dan saya pulang itu Hmm. Agustus. Dan sebenarnya saya saat itu mau ditawarkan pulang di sekitar bulan Juli. Tapi aku menolak. Saya masih sedikit khawatir Hmm. dengan situasi yang masih memburuk di Indonesia. Soalnya kan aku tinggal di Jakarta ya. Soalnya epidemik pusatnya itu selebihnya tuh di Jakarta. Jadi saya undur, saya pulang tuh Agustus tanggal 19. Jadi itu 2 hari setelah Hmm. 17 Agustusan. Nggak sempat. Kalau di sana ada wisuda gitu nggak? Kenapa? Oh, di sana ada wisuda gitu nggak? Kita Wisuda gitu ada ya? ada, alhamdulillah sih. eh, Online. Ya enggak online, offline kok. Oke. Nah, kalau itu aktif di DKN-nya gimana? Mulai kapan Ah, Mas aktif di DKN? aku aktif di DKN pada awal, jadi minggu awal Januari 2020 kan oleh ketua sebelumnya Dr. Dinda. Sampai sekarang saya masih aktif. Jadi jadi buat teman-teman yang tidak tahu DKN, jadi Dewan Kepemudaan Nasional Indonesia itu adalah NGO yang bergerak pada bidang pemberdayaan pemuda Hmm. sebagai stakeholder bangsa Indonesia untuk menuju Indonesia Sustainable Development Goals atau bisa disebut juga SDGs pada tahun 2030. Nah, tujuannya apa sih dibentuknya DKN? Jadi tujuannya adalah ya kita ingin involve membagikan ekonomi masyarakat dalam bidang wirausaha dan pemuda sebagai stakeholders. Karena kan kita kembali lagi ya mengenai Indonesia Emas yang 2045. Jadi kita yang generasi milenial itu kita adalah agen perubahan. Kita adalah agen perubahan untuk bangsa Indonesia ke depannya. Jadi kita ingin justru itu di NGO itu ya kita ingin involve dalam suatu perubahan ya, supaya kita bisa mencapai yang bisa kalau aku bilang disebut Indonesia Emas. Iya, 2045 ya? 2045 ya. Atau 2000, ya kan kalau nggak salah. Gitu. Oh, itu pasti kalau misalnya kayak ikut organisasi gitu, nggak tahu ya aku kalau aku pernahnya ikut pas kuliah sih, kalau misalnya pas sudah lulus kuliah paling komunitas, nggak pernah ikut organisasi. Itu bertahap dari mulai jadi anggota terus nanti jadi apa sekarang kepala departemen luar negeri, atau udah tergantung kompetensi langsung disesuaikan sama bidangnya masing-masing. Jadi sesuai bidang masing-masing sih. Jadi Oh. misalnya, ada yang ya difokuskan ke bagian ekonomi. Kalau sementara saya hubungan luar negeri, saya ingin mengajak ya teman-teman yang untuk tertarik yang ingin belajar ke luar negeri ya kita akan ya memberi suatu support bisa melalui kita kan kemarin-kemarin kita sempat buat webinar yang kita pertama kalinya kita undang dari diplomat dari KBRI. Dan supaya yang anak-anak muda ini tertarik punya passion gitu. Oh jadi ini loh, oh jadi begini kalau seorang diplomat, oh jadi begini ya kalau misal suasana kalau di Indonesia seperti itu. Jadi saya ingin mengajak tuh supaya anak-anak muda tuh mulai punya keinginan untuk belajar di luar negeri gitu. Dan kalau di China itu pasti sering dengar dong pepatah.
kejarlah ilmu sampai ke negeri. Tentu ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, tentulah ilmu sampai ke Cina. Negeri Iya, Cina. nah, sebenarnya sih Ya. aku sampai searching, ada orang bilang itu hadis palsu. Tapi aku nggak tahu sih itu either ini asli atau bukan. Tapi ya memang benar. Sebenarnya aku waktu bikin study plan-nya, aku sebut quotes itu. Aku selalu itu punya um, the Golden Civilization. Mereka sudah 5.000 tahun negara itu. Ya enggak? Kita bisa lihat bagaimana China itu dari zaman emasnya sampai jauh di sempat itu mereka runtuh waktu ya di saat Perang Dunia Pertama sampai mereka menjadi negara paling superpower. Tapi mereka nggak mau dibilang superpower sih. Mereka masih tetap negara berkembang. Tapi ya lihat negara berkembang kok bisa secanggih itu. Mereka punya GDP paling tinggi. Ya justru kita harus banyak belajar dari China. Terus gini, itu pas baru masuk ke S2-nya, ke ke universitas, itu ada culture shock nggak awal-awal pas kuliah di sana, atau biasa aja? Enggak, biasa aja. Biasa aja kok, Kak. Oh, tapi itu berarti udah aktif di ini juga ya, pas tahun itu udah aktif di DKN juga ya? Pas kuliah sambil aktif jarak jauh gitu kan? Ya nggak? Iya, aktif jarak jauh. Jadi kita lebih ke webinar, sosial media gitu. Nggak, tadi ingin nanya itu gimana bagi waktunya kan antara kuliah, aktif di organisasi, sama ya nggak tahu ini kalau waktu di China sempat part time atau gimana gitu kan, kadang kalau mahasiswa yang kuliah di luar negeri kadang-kadang ada yang part time atau gimana, bisa diceritakan nggak? Hmm, kita bicarakan masalah manajemen waktu ya. Jadi kembali lagi masalah manajemen waktu. Mengenai manajemen waktu ya kita kan pasti sebenarnya penting sih. Pentingnya tuh adalah ya kita harus kayak sekarang kan udah canggih ya. Kita ada smartphone, semuanya akan segala macam. Nah kita ya bisa atur waktu, kita terus komunikasi. Cuma hanya sebentar, tapi yang penting kita tetap menjaga komunikasi. Ya saya bisa memanage waktu, ya aja saya sambil mengerjakan tesis, dan juga saya sambil berkomunikasi dengan ya NGO saya. Dan ya itu sih paling basic sih menurut saya ya. Untuk nih adik-adik atau teman-teman yang ingin mencoba beasiswa scholarship, ada nggak kira-kira tips and trick dari Raihan gimana nih mempersiapkannya? Mempersiapkannya tuh yang paling penting itu adalah menyiapkan study plan. Itu paling penting. Karena jadi guarantor beasiswa itu tidak sembarang. Ya, itu paling penting ya. Saya kalau ketika saya apply beasiswa Movcom, justru mereka ingin melihat dong, kamu mau rencananya apa? Karena kalau misalnya ya yang namanya beasiswa itu, ya kita kan punya masa depan nih. Kita harus punya kayak long term plan gitu loh. Jadi makanya itu pentingnya study plan. Di study plan tuh nggak hanya sekedar, oke, kan ada juga perkenalan, terus kenapa kamu milih kampus itu, terus lalu kenapa memilih negara itu paling basic. Tapi hal yang paling penting itu adalah kamu mau research apa, itu paling penting. Study Ya, plan itu tidak hanya proposal. Jadi kamu udah kamu udah mulai start research, nggak apa-apa. Jadi mulai kembangin tuh
mau proposal tesisnya tentang apa. It's okay. It's either like hypothesis, yeah, no problem. Untuk sementara. Tapi yang penting ya harus yakin. Ya harus yakin. Tetap confident aja. Tetap semangat. Ya jangan putus asa aja. Kalau di Cina itu harus bisa ada minimal menguasai bahasa Cina nggak? Kalau scholarship di sana? Aku waktu di sana itu aku kata pengantar bahasanya bahasa Inggris. Ya, jadi pengantarnya bahasa Inggris. Tapi semenjak semester pertama itu kita semua dapat kelas bahasa Cina. Tapi ya kelas basic ya. Karena kembali lagi di beasiswa itu dengan tujuan memperkenalkan budaya China. Ya. China. Habis kalau di Jepang, kalau nggak salah, pengalamanku, mereka kan kadang-kadang yang beasiswa sebagian harus punya TOEFL, kayak TOEFL Jepang, EJU itu kan. Kalau ini nggak ya? Berarti lebih ke, yang penting minimal TOEFL ya? Atau TOEFL, TOEIC, sama IELTS. Oh, tetap itu standar di mana-mana beasiswa keluar. Oh ya, oke. Oke, terus apa lagi ya? Ini tentang DKN. Nah, kenapa Rehan tertarik untuk ikut DKN awalnya? Apa aku tertarik dengan DKN? Ya, sebenarnya sih aku sempat aktif juga di kan berbagai ada BEM juga tuh kan itu. Ya, kalau di kampus kan ada BEM. Ya, betul, ada BEM. Terus habis itu aku pernah aktif juga di salah satu ormas di salah satu partai. Terus aku kepikiran ingin juga aktifnya di suatu NGO, jadi which is tidak terlalu berat ke kiri ke kanan, jadi benar-benar netral. Jadi makanya aku kayak terpikir, kayaknya seru banget nih. Oke lah, saya masuk ke DKN. Cuman di situ aku kan masih screening ya, itu DKN apa sih? Terus aku dijelaskan visi misinya, terus mereka tujuannya mau kemana, ya aku di situ aku mulai tertarik. Jadi aku pengen involve ke yang bikin beda apa sih DKN dengan yang lainnya? Sebenarnya yang bikin beda sih apa? organisasi masyarakat tuh banyak. Organisasi masyarakat itu mungkin banyak sekali ya. Beda. Kan organisasi non profit banyak. Nah, itu tapi maksudnya apa ya istilahnya? Diferensiasinya ya, pembedanya itu yang daya tariknya apa tuh? Lebihnya gimana ya? Kalau sebenarnya gini, NGO atau ormas itu punya khas masing-masing. Iya kan? Saya kasih contoh nih. Kalau misalnya ada namanya HMI, atau misalnya ada yang namanya FBR, atau misalnya ada ormas yang lebih fokus ke environment, tentang lingkungan, ada yang lebih ke politik, ada yang lebih ke hukum, misalnya gitu. Kan setiap ormas itu kan punya khas masing-masing. Kayak misalnya komunitas belajar. Nah, sementara kalau di DKN, itu kita fokusnya ke SDGs, lebih ke sumber daya, ya kita involve. Ya, seperti yang tadi aku sudah saya pernah mention. Ini maaf kalau misalnya responnya agak lambat ya, di sini agak patah-patah habis nerima pesan dari Rehan. Apa nggak tahu, makanya aku tadi kemarin juga pernah yang event pertama kemarin kayak gini, tapi pas di rekaman jelas, makanya kadang-kadang gitu, biasalah jaringan.
mungkin jatah internet. Nah, terus Ya, oh iya, ah, apa hmm, ya? Ini terkait tentang pembelajaran. Ada nggak tips and trick strategi belajar versimu hmm, dalam ya itu dalam selama ini pas kemarin kuliah di hmm, multimedia maupun di mana di international relation hmm. ada tips trik strategi belajar yang bisa di-sharing nggak ke Eh, teman-teman yang kita lain? kita eh, eh, mungkin agak belakang ya. Saya waktu S1-nya Iya, itu waktu S1 kinda less passion ya. Karena hmm, mungkin ya, kalau di S1 saya rasa sudah banyak sekali desainer-desainer. Dan juga kalau saya ikut berkompetisi, ya buat saya masih nggak cocok. Cuman saya cuma hanya anggap sebagai wawasan aja, cuma nambah pengalaman. Saya waktu mendapatkan benar-benar hmm, passionnya itu pakai dua gitu. Kalau misalnya tips and tricksnya ya, ada quotes-nya seperti ini. Majadda wajadda, itu bahasa Arabnya. Itu aku sering uh, hmm, selalu ya, mengingat quotes itu. Jadi manjada wajadda, apabila kamu bekerja keras, maka kamu akan mendapatkan hasilnya bagus. Gitu. Jadi kembali lagi hmm. manjada wajadda. Teman-teman ada pertanyaan yang mau disampaikan? Kalau misalnya itu silakan ya di kolom chat. Oke, lanjut kalau gitu. Kalau belum ada. Nah, terus kira-kira sekarang setelah balik ke Indonesia, terus habis itu kembali lagi aktif di DKN, what's next nih? Apa yang mau dilakuin? Atau sekarang sibukannya apa sih? Kalau boleh tahu aktivitasnya? Aku kesibukan saya itu adalah ya karena karena setelah saya banyak belajar dari eh, kampus S2 saya kembali lagi menulis. Mm-mm. Eh, kan dulu kan saya jurnalis ya sebelum saya berangkat ke Tiongkok. Tapi sekarang saya menulis Mm-mm. based on dari Mm-mm. persepsi saya, based on my opinion. Saya juga, maksudnya buat ada salah satu media di luar negeri. Oh, Terus habis itu ya aku cuma kontributor hanya atau kolumnis? ya contributor author. Terus saya ini baru-baru ini sekarang ini saya juga aktif juga buat NGO di DKN. Jadi saya bikin suatu webinar. Jadi saya ingin Mm-mm. bagi-bagi ilmu. Jadi buat Ya teman-teman kemarin itu. teman muda nih, ya buat teman-teman muda nih yang masih lagi passion, ya saya saya pengen involve membantu supaya mereka bisa punya passion gitu. Jadi saya sambil nulis, ya Oke. sebenarnya nulis ya Ada rencana? buat Ah, kenapa? jadi nulis itu jadi buat tambah wawasan saya juga. Jadi baik mempelajari critical thinking saya Hmm. juga. Oh, ini kebetulan Hmm. nih ada pertanyaan. Ada rencana buat buku Uh, nggak? Biasanya kalau suka. Hah? kebetulan Ah, saya aktif dari kalau nggak salah diselenggarakan oleh PPI Tiongkok juga. Jadi ada judul bukunya namanya Tiongkok yang Kami Lihat. oh, Jadi jadi oh, itu kumpulan gitu, kumpulan ya tulisan. diselenggarakan oleh PPI. Jadi ada kerjasamanya. Jadi ada saya dari
Mm-mm. Kalau nggak salah 50-an penulis yang involve untuk menulis buku. Jadi kita nulis buku tentang Mm-mm. apa sih yang kita lihat tentang China. Itu sementara sih masih proses sih. Ya lumayan buat saya sih buat tambah Mm. pengalaman. Ya, ya kita sering aktif juga. Ya itu buat orang lain juga untungnya dan juga buat saya gitu. Ya saya semakin banyak belajar. Pokoknya saya terus belajar. Hmm, ya, oke. Oh, ini ada Eh, pertanyaan ini kalau oh iya, ini baru ada mau. kayaknya Tadi kalau nggak salah ngelihat, ada pertanyaan dan ada pertanyaan nggak kalau mau saya dibacain? saya bacain. Ini ada pertanyaan dari Jungyu. Mas Rehan, makanan Ah, kesukaan waktu habis di ini China apa? nggak jalan. Kok makanan favorit saya itu malatang. Eh, dan malatang itu jadi kayak mie, terus mie itu pedas, tapi dia porsinya banyak. Itu kalau makan kan itu kalau malatang itu kan kalau misalnya kita bayar kan itu kan ditimbang. Jadi paling kalau kita makan dari sekitar kalau dari harga 30 sampai 40 ribu rupiah, ya sebenarnya sih udah kenyang banget ya. Itu sih favorit saya malatang. Jadi mie di waktu musim dingin. Hmm. Terus itu saya suka makan sate Xinjiang. Itu paling terkenal banget tuh di Changchun. Oke, itu ada Ada pertanyaan lagi lagi. pertanyaannya? Ada TOEFL, IELTS, dan satunya lagi. Minimal berapa buat kuliah di China? Hmm, kalau aku kan ambilnya TOEIC ya. Kalau di TOEIC itu hmm, minimal tuh harus 500 ya. Pokoknya harus dapat 500. Itu penting. 500 pokoknya. Jadi kalau misalnya apply ke China, pengantar bahasanya bahasa Inggris, ya 500. Kita harus gitulah. Kalau mau lebih, itu malah lebih bagus. Ini Oh ada iya, pertanyaan lagi. Mas Rai, kemarin atau tadi, bentar, dipotong tadi atau kemarin ya, aku ngelihat itu yang t-shirt mau ada event ya, PPI China, tempat mau apa belajar dulu. Mungkin bisa ah, diinfokan juga sekalian. oh iya teman-teman, nih kebetulan pada bulan April tanggal 4, nah kita akan ada acara kepenulisan karya tulis ilmiah dalam pengembangan potensi soft skill yang diselenggarakan oleh PPIT Changchun, oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Jadi di situ kita ada narasumber dari ada orang Indonesia dan juga kita orang Tiongkok. Jadi buat teman-teman yang mau lagi ngerjain skripsi atau misalnya lagi sedang ngerjain suatu riset, itu paling pas sih. Lebih baik datang ke acara itu. Ya, tuh teman-teman yang di Indonesia boleh ikut juga nggak? Siapa aja boleh ya? Yang penting minat Uh, di dalam dunia tulis menulis ilmiah atau ya, ada prerequisite. buat teman-teman yang akademisi atau peneliti, analis ataupun yang suka banget nulis artikel, ya lebih cocok ikut acara itu. Nah, tuh nanti langsung kontak aja ke IG-nya Mas Rehan. Apa? Terus Sunray apa? Sunray. Aku nggak hafal. IG-nya Mas Uh, Rehan nggak hafal. Silakan diinfokan. Maaf. 1945 ya, Sunrise Sunrise 1945 ya, enggak sih? Ya. 1954. 1954 tuh kan salah. Maaf maaf ya.
Terus abis itu apa lagi? Ada lagi yang ditanyakan dari floor teman-teman yang lain? Kalau misalnya banyak yang tanyain, mungkin kita ambil maksimal 5 kali ya. Gimana? Di sini masih nggak kelihatan, nggak jalan ininya, apa namanya, chatnya masih loading, tanda loading. Kalau di Ini sana aku ada kelihatan, ini pengen tanya, Mas Raihan, di China ada rasisme sama orang Melayu nggak sih? Nggak ada. Em, Mereka nggak ada rasisme ya, cuman ya mereka cuma hanya sedikit trauma sama Indonesia. Jadi sebenarnya kita sama China itu kita tuh sudah bersahabat pada zaman kemerdekaan. Tapi semenjak kejadian 98 itu ya mungkin mindset masyarakat eh, Tiongkok tuh mereka sedikit agak so far sih nggak ada rasisme sih. Ya aku banyak kok teman-teman China juga, ya mereka benar-benar friendly, mereka terima ya kita. Terus habis itu ada pertanyaan lagi, Mas Raihan, di China kan banyak censorship untuk medsos dan berita ya. Gimana tuh adaptasinya? Kan di Indonesia bebas mau posting apa, di sana takut diciduk nggak? Sebenarnya gini ya, kalau di sana itu kan sudah ada undang-undang censorship. Mereka sudah ada undang-undang tuh kalau nggak salah di tahun 2013 atau enggak. Iya, kayaknya kalau nggak, tahun 2015. Tahun 2015 itu. Jadi disahkan undang-undang censorship di internet. hmm, Jadi, jadi ada tapi di namanya sana Google nggak bisa ya? ada cyber police juga di sana. Ya Nggak sebenarnya juga. gini sih, apapun yang merugikan negara, ya mereka pasti akan mengatasi. Tapi juga ya tidak hanya yang merugikan negara, apapun kalau misalnya meresahkan masyarakat, ya mereka akan bertindak. Ya ada kok yang, maksudnya yang ada cyberbullying di sana. Ya so far ya polisi di sana mereka berhasil menindak gitu. Saya kan Hmm, juga punya Weibo ya. Jadi ibaratnya kayak Facebooknya China sama Douyin. hmm, Itu benar-benar sehat hmm, sekali lingkungannya. Like to be honest ya, benar-benar sehat sekali ya, untuk di dunia maya ya. Bandingkan sama Indonesia, kalau Indonesia itu em, entah kenapa kayak dilepas aja gitu. Saya karena hmm. aku nggak bisa komen sih ya. Jadi ini benar-benar berantakan. Jadi saya nggak ngerti. Jadi kenapa sih kita masuk sebagai masyarakat Indonesia yang tidak sopan di dunia maya? Kalau menurut datanya Microsoft. Jadi aku sih nggak kaget ya. Jadi cuma hanya karena ya tidak ada ini manajemennya gitu loh. Hmm. Ya saya rasa sih untuk medsos kita harus di manage, harus dimonitor. Kalau kalau dengan lihat di lingkungan seperti itu, ya lebih baik kita nggak usah punya internet gitu. Hmm. Jadi lebih baik kita pakai internet buat hal-hal yang positif daripada kita menggunakan internet tapi kita menjatuhkan kehidupan orang lain. Dah Ya, kayak gitu sih. oke. Eh, Ini ada bentar pertanyaan ya. juga. Ini bentar, bentar. Apa namanya? Interupsi. Ini sekarang jam 8 lewat 16. Kira-kira mau sampai jam berapa? Biar nanti aku tinggal ngingetin. Jam 9. Sampai 9? Oh, jam 9. Hmm, Oke, kok gitu Mas. Baiklah, yeah. teruskan. Oke, Silakan ini yang ada tadi pertanyaan lagi. pertanyaan dari teman. Itu ada pertanyaan lagi, Mas Raihan.
apa aja yang harus disiapkan untuk bisa sekolah di luar negeri. Yang jelas kalau untuk Nah, administrasi betul. kayak seperti paspor, persiapkan SKCK, terus siapin fotokopi kakak, lalu siapkan CV, terus lalu siapkan jadi kan ada dua form. Jadi satu form China Government Scholarship, satu form universitas yang kita mau tuju. Pilih. Iya. Lalu hal yang paling penting study plan. Jadi kita persiapkan itu. Dan selain persiapkan itu, yang kedua doa. Yang penting itu aja. Iya, pastinya. Tapi yang paling penting kembali lagi study plan ya teman-teman. Karena study plan itu hampir sama ibaratnya itu ya kita memperkenalkan diri ke suatu perusahaan supaya perusahaan itu yakin akan menerima kita sebagai penerima beasiswa. Itu ikut tes kayak nasionalnya gitu masuk ke universitasnya atau kita ngirim ke profesor universitasnya? Karena kalau sistem yang di Jepang kan kalau mau buka Gusho dia ada yang model tes universitas yang umumnya sama yang kita ngirim proposal ke profesornya. Kalau ini gimana? Sebenarnya gini sih, setiap kampus itu kan beda-beda policy. Kalau saya itu, saya kirim daftar seperti biasa. Jadi tidak ada kayak tes interview. Itu semua kembali lagi ke study plan. Jadi ketika pas kan saya diterima saat itu. Nah, pas diterima itu, pas menjak kayak mau berpindah dari semester 1 sampai semester 2, jadi dari pihak fakultasnya akan pilihan supervisor. Jadi kayak dosen pembimbing gitu. Jadi sebenarnya kampus punya kebijakan sendiri sih. Saya saat itu waktu mau daftar di tempat lain, di China Foreign Affairs University, jadi pas saya lihat di form pendaftaran, jadi langsung dikasih tahu ini ada beberapa nama-nama profesor, ini bidangnya. Jadi tinggal. Saya rasa ya semua kebijakan masing-masing. Kalau dalam hal mengenai masalah ya daftar beasiswa. Jadi kalau misalnya kalau kita daftar ke kampus nih, saya misalnya daftar ke ya mereka cuma hanya minta yang administrasi yang tadi saya sudah sebut. Itu ya di Yale University. Mungkin kalau di kampus lain, mungkin kalau kita daftar, ya kita harus milih supervisornya siapa aja. Gitu. Dari awal ya? Dari awal. Kalau dari saya, itu pas semenjak mau masuk semester 2. Oh, oke. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau masih banyak pertanyaan? Oh iya, mau nanya nih, sedikit gimmick. 3 kata yang menggambarkan Mas Rehan apa nih? Kira-kira. Jika ditanya, 3 kata yang menggambarkan karakteristik Mas Rehan. Brandingnya lah, ibaratnya. Apa? Kalau orang yang belum kenal. Karakteristik aku ya. Ya. Passion. 3 kata. Outgoing. Dan sopan sih. Aku bilang sopan sih karakteristik saya. Sopan. Oke. Kalau udah, sekarang 3 kata yang menggambarkan Indonesia. Dan nanti yang menggambarkan China. Menurut Mas Rehan, bukan menurut hasil analisa bla bla bla, pendapat pribadi lah ibaratnya.
Jadi Mm-mm. kok kayak top of mind-nya kalau misalnya ingat Indonesia, ingat ini. Nah, gitulah. Hmm. Apa aja kira-kira tiga kata tersebut? Ya, Indonesia itu kayak Cuma boleh tiga itu, kata loh. iya tiga kata. Iya memang kayak eh Misal contohnya ah, ramah, ini kayak gitu. Sifat-sifat. ya kayak aneka ragam. Hmm. Udah benar ya? Ya, saya bilang Indonesia kaya dan aneka ragam. Yap. Oke. Kalau China Hmm, kan pasti ada kultur yang diadopsi atau apa selama kuliah di sana yang membuat terkesima atau wah ini keren nih ininya apa kultur apanya, nah itu ada nggak tiga kata apa yang menggambarkan China? um, China itu kayak Kerja, kerja satu apa? kayak ya kayak kuat dan pintar. Terus abis itu ntar aku lihat rekaman aja. Terus abis itu oh ya nanti insya Allah ini direkam ya teman-teman. Jadi nanti bisa insya Allah bisa dilihat lagi di IG TV-nya saya atau IG TV-nya Mas Rehan. Tapi mungkin baru besok diupload. Terus tadi apa ya? Oh iya, kan tadi lupa ditanya nih. Tantangan apa yang terbesar saat kuliah di luar negeri? Terutama di kalau Mas Rehan kan di China. Tantangan apa tuh yang paling sulit dihadapi? Apakah budaya atau apa segala macam? Nah, ada nggak? Paling tantangan terberat itu adalah bahasa ya. Karena eh, kalau kita berada di suatu negara, jadi nggak cuma hanya bahasa Inggris Hmm, saja ya, tapi kalau ya. bahasa lain gitu, itu susah gitu loh. Saya pas pertama kali sampai Hmm, China, saya hmm, bingung mau mesti akan saya berkomunikasi dengan mereka. Saya cuma hanya hanya bisa itu pakai Google Translator gitu. Dan, tapi sekarang hmm, saya udah uh, mulai ya dikit-dikit lah bisa bahasa, tapi cuma hanya lebih ke basic. Mungkin hmm. kalau secara verbal ya aku masih bisa lah. Itu sih paling Oke. penting bahas. Kalau masalah cuaca ya kita kita orang Indonesia kita bisa adaptasi kemana saja. Jangan khawatir. Hmm. Ada minat kapan-kapan ngajar di universitas sana? Kan sekarang ini apa namanya? Udah zaman pembelajaran jarak jauh. Kadang-kadang kan dosen tamu dari luar apa luar China misalnya kayak gitu. Ada niat balik lagi ke sana, nerusin S3 atau apa namanya ngajar di universitas alma mater gitu. Uh, Bisa ulangi lagi pertanyaannya? Ada minat nggak atau niat untuk besok-besok balik lagi ke sana ngajar di universitas alma mater di sana atau enggak apa namanya jadi nerusin S3. Aku sih kepikiran sih pengen suatu saat nanti saya kembali lagi ke kampus itu. Saya ingin one day class. Jadi kayak semacam seminar gitu. Hmm, oh, konferensi gitu ya. Ah, jadi ingat itu deh internasional. Jadi ingat. Iya, soalnya karena Oh iya, waktu perlu 2000 diketahui kemarin. Ya, waktu oke guys, 2019 teruskan. itu. Maaf, maaf. Jadi Ya, waktu terus? 2019 itu uh, jadi kita terima ada tamu istimewa. Uh, dari Ethiopia dan dia dulu adalah jadi dia pernah belajar di kampus saya Jilin University. Lalu setelah dia lulus Mm-mm. S3-nya,
Dia aktif juga sebagai duta besar Ethiopia untuk PBB. Dan dia lulusan Jilin University. Orang Ethiopia. Dan dia udah balik lagi, dia kembali ke Jilin University. Dia ingin nge-share knowledge ke teman-teman. Ya, seperti saya juga. Saya banyak belajar dari beliau. Jadi tentang isu-isu hubungan internasional seperti apa. Tuh. Dan saya ingin sekali kalau setelah misalnya saya berhasil berkarir sesuai bidang saya, saya kembali lagi ke kampus itu. Saya bangga dengan alma mater S2 saya. Ya, oke. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, Mas Rehan ini kemarin-kemarin ikut MUN atau International Model United Nations meraih peringkat itu ya, special mention ya, special mention. Betul. Mungkin ya itu gimana tuh ceritanya bisa mendapatkan, habis jarang orang Indonesia dapat. Yang aku lihat kebanyakan. Maaf, di situ tidak hanya saya, tapi juga ada orang Indonesia juga yang mendapatkan honorable mention. Juga ya kita ada, jadi ada 2 orang. Jadi 2 orang. Jadi ada 2 orang, yang satu yang mendapatkan special mention, yang satunya mendapatkan honorable mention. Itu waktu angkatan 47.0, yaitu MUN. Kita ambil komite UNO City. Saat itu saya ngambil delegasi Korea Selatan. Sebenarnya kan saya dapat itu, saya dapat itu, saya dapat itu sekarang kembali lagi sih. Saya memanfaatkan semua ilmu yang saya dapat di S2 itu saya terapin langsung praktisnya di IMUN-nya. Ya, saya tidak sangka saya bisa mendapatkan special mention. Ya mungkin ke depannya pas seandainya saya ikut lagi, saya akan lebih giat lagi. Oke, jadi sekilas info mungkin yang belum tahu apa sih tuh model United Nations, itu semacam simulasi konferensi PBB. Nah, salah satunya yang kemarin itu kebetulan Mas Rehan jadi peserta, kalau aku malah magang ya. Nah, itu yang International Model United Nations. Jadi dia kayak semacam simulasi konferensi PBB untuk simulasi untuk mendapatkan gambaran gimana sih konferensi PBB itu berlangsung. Nah, seperti itu. Lebih jauhnya ntar bisa tanya-tanya sendiri deh sama Mas Rehan. Terus habis itu jam berapa ya, bentar, 8:30. Masih ada yang nanya di kolom chat kah? Ini ada yang nanya sih, di sini banyak banget. Bersedia kan dijawab atau udah capek? Atau ada yang mau saya bersedia menjawab sih. Ya, saya bersedia menjawab sih. Dari pertama ya, dari Amril. Bagaimana cara Mas Raihan bisa beradaptasi di sana? Jadi di saat itu saya kan pilih Jilin University, dan itu lokasinya itu di Cina Utara, which is itu perbatasan dengan Siberia dan Korea Utara. Itu suhu di sana itu bisa mencapai minus 30 derajat. Minus 30 derajat. Dan itu sangat dingin sekali. Ya, saat itu saya sempat shock dan sempat sakit juga. Tapi lama-kelamaan ya paling ya kayak 2 minggu ya saya udah terbiasa dengan cuaca di sana. Terus sebenarnya masalah bahasa. Kalau bahasa saya belajar yang basic-basicnya. Jadi ketika kita misalnya kita keluar, kita misalnya ke supermarket atau misalnya ke restoran, aku udah mulai terbiasa komunikasi dengan mereka dengan bahasa China.
Jadi supaya kita ya kembali lagi kalau kita mau survive kalau di suatu tempat atau mungkin di negara ya kita harus pelan-pelan beradaptasi. Sebenarnya sih kalau di uh, seorang diplomat pun juga sama. Kita harus beradaptasi dengan suatu negara. Kita harus memahami foreign policy mereka itu seperti apa. Kita harus pahami politik di sana itu seperti apa. Gitu. Itu sih paling penting. Banyak orang kayak misalnya, oh bahasa paling penting. Sebenarnya jangan salah, ya kita harus memahami budaya mereka. Gitu. Kita nggak bisa kayak terlalu mahir bahasa, tapi ya juga kita harus beradaptasi juga. Kalau di dalam diplomasi publik itu, language is the first gateway to achieve public diplomacy. Bahasa itu adalah kunci gateway-nya. Jadi ketika kita sudah memahami bahasa, memahami budaya, memahami sifat masyarakat di sana seperti apa. Jadi itu pentingnya public diplomacy. Bahasa sama budaya. Jadi pertama belajar bahasa dulu, baru kita pahami budaya. Mas Raihan, ini ada pertanyaan lagi. Mas Raihan, kalau lagi mana? Ada nggak restoran di Jakarta yang jual malatang? Kayaknya sih ada ya. Tapi belum sempat ke sana. Ntar kapan-kapan aku coba. Terus, nah ini pertanyaan ini bagus sih. Beasiswa kesehatan kayak di Indonesia ada MARS, MCAS atau MMRS. Di Cina menurut Kak Rehan bagus di universitas apa ya? Karena aku terlalu bangga dengan alma mater aku Yale University. Yale University itu dulu awalnya itu dikenal sebagai medical school. Lebih ke MBBS. Tapi saya rasa tidak hanya di Yale University ya, tapi ada juga beberapa kampus yang benar-benar bagus di skup medical. Kayak teman saya belajar di Xi'an Jiatong University. Dan di situ terkenal medical school-nya. Mungkin kapan-kapan deh bisa kenal teman saya. Oh iya, baru ingat. Itu sistem pembelajaran di China full offline ke kampus atau ada online offline kayak blended learning? Saat saya 2019 itu offline. Jadi saya belajar offline. Dan pas 2020-nya itu kebetulan semester 2 udah nggak ada kelas lagi ya. Itu hanya lebih fokus ke tesis. Waktu saya sidang tesisnya itu online. Tesis wajib tesisnya saya tesis online itu sidangnya. Wajib atau pilihan? Kan ada yang tugas akhir kadang-kadang final project. Kalau di sana waktu jurusanmu itu bisa milih riset atau final project atau wajib menulis? Pertanyaannya sebentar. Maksudnya milih judul atau gimana? Bukan. Jadi ada kalau di Inggris atau Belanda ya itu kadang-kadang dengar dari teman yang di sana ada nggak harus bikin tesis tapi bentuknya final project. Tapi tergantung universitasnya. Kalau di Indonesia kan rata-rata masih tesis tuh kalau S2. Nah, kalau ini di China apa ada dua model gitu? Kalau misalnya nggak tahu ya, kalau S1 desain ada tugas akhir, ada skripsi kayak gitu. Ada dua jalur gitu loh. Ini atau bentuknya final project atau harus riset? Research.
Sebenarnya sih, sebenarnya gini ya. Oh, riset. Kalau 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 di jurusan master, sis beda sama PhD. Kalau PhD itu selain disertasi, kita harus bikin at least 2 jurnal. Iya, kalau Jadi PhD ya. nah, tapi kalau di suruh sih, itu cuma hanya buat PhD aja. Kalau buat jurnal, kalau mau bikin Oh, ya jurnal. itu maksud. Tapi bagusnya Hmm. kalau setelah kita udah mulai lulus di master, kita punya capability Hmm. untuk menulis suatu jurnal. Hmm, ya. Jadi ilmunya tetap ya kepakai waktu S2. Jadi nggak Ya, berhenti udah selesai S2 nggak nulis jurnal gitu ya. Gitu ya. ya aku sih kepikiran mau Oke. pengen nulis Bisa jurnal sih bisa ya. bisa. Maksudnya biar jurnal biar ya ingin jurnal itu bagusnya tidak hanya buat research, tapi itu sebagai buat policy paper juga. Jadi kalau buat kita-kita yang benar-benar Hmm. paham dengan ilmu kita, ya kita bisa mencerahkan kepada ke suatu klien atau ya mungkin seperti perusahaan ataupun instansi pemerintah, ya kira kalau melalui jurnal itu justru lebih bagus. Gitu sih kalau menurut saya. Yap. Ya. Wah, jadi mikir ya, kayaknya harus nulis jurnal. Udah lama nggak nulis kayak gitu. Hmm. Aduh. Oke, terus apa lagi ya? Eh, sayang. Yang lain masih ada yang bertanya atau gimana? Atau mau ada closing statement jam berapa sih? Tunggu bentar. Ada Oh, itu masih ada lama, pertanyaan lagi kok. 23.8. Ada pertanyaan lagi kok. Ada rencana lanjut sekolah Hah? lagi Mas? Mau lanjut sekolah, tapi untuk Oh, sementara mau cari pengalaman kerja dulu. Jadi aku akan menggunakan ilmu yang saya dapat dari waktu saya S2 itu ke jadi itu sih. Mungkin eh, kalau udah dapat pengalaman kerja, baru saya lanjut lagi S3. nge-lag di sini nggak itu. Terusin aja. Di sini nge-lag. Jadi ya, jadi itu sih. Em, saya cari pengalaman kerja dulu setelah S2, baru kalau setelah udah cukup pengalaman kerja saya, baru saya mau lanjut lagi S3. Ya, nggak minat ngajar di Indonesia ya? Atau udah Hmm, sekarang? Ngajar di kampus gitu. eh, ngajar di kampus nggak ada kepikiran sih mau jadi dosen ya. Mungkin lebih tepatnya sih kalau saya lebih baik lewat webinar sih udah cukup ya. Kayak kalau webinar, ya sebenarnya nggak harus jadi dosen sih. Tapi kalau lewat webinar kan tujuannya adalah kita share knowledge, share ilmu, share info kan. Kan nggak Iya, kampus aja. iya. Oke. Ya, habis ini besok-besok bikin webinar aja tentang Iya, itu tips and trick kuliah apa beasiswa di mendapat beasiswa di China sama hmm, atau enggak ngambil jurusan international relation kan siapa tahu masih ada yang awam hmm. Oke, oke, gitu oke. terus apa lagi? Bisa atau enggak ya kemarin katanya mau bikin itu kalau jadi Union cabang Indonesia Apanya, khusus bikin apanya? apa MU model United Nations apa versi made in Indonesia. Maksudnya mau dibikin simulasi kayak di DPR? Iya kali aja mau bikin Iya, kan aku belum ada udah atau kemarin aku udah ada tuh. aku sih kepikiran mau bikin itu ya. Cuman aku nggak tahu kalau apakah sudah ada atau belum. Soalnya penting Ya sekali sih kalau supaya anak-anak muda itu
bisa memahami, oh kinerja DPR seperti itu ya. Ik, Nah, kan di iya, DKN. ah, Sekalian programnya DKN. tapi nanti sih itu kan masih scratch ya. Saran. Cuman ya masih masih kita lagi proses gitu. Iya, jadi apa namanya? Jadi bisa kan kalau workshop udah sering, seminar udah sering, simulasi apa namanya tuh? Konferensi masih jarang. Nggak tahu ya, apa karena aku baru mengenal dunia MUN beberapa ya sebulanan ini. Jadi bagiku tuh sebenarnya itu hal yang baru, tapi mungkin kalau yang udah terbiasa ikut model United Nations atau MUN itu kali udah biasalah Uh, seperti itu. tunggu sebentar, boleh kasih aku 2 menit, bentar ya. Oke, oke. Ya, Oke, sampai mana? itu mau bikin yang kemarin idemu mau bikin yang model simulasi anggota DPR, simulasi Mungkin, DPR. nah, enggak, kebetulan sih, ini teman saya, Jung Yo itu, dia aktif di DPR. Mungkin saya nggak tahu ya, apakah di DPR itu sudah ada mungkin semacam memperkenalkan simulasi DPR gitu ke anak-anak muda atau seperti mahasiswa. Mungkin aku Menarik nggak sih tahu itu ya. idenya. Supaya kalau menurut saya sih malah lebih bagus sih, biar orang-orang tahu, oh ternyata kinerja DPR seperti ini loh. Jadi open mindset. Kalau orang nggak terlalu peduli dengan DPR mah gini-gini nih, padahal realitanya mereka juga nggak tahu kerja di DPR seperti apa. Karena kalau namanya bikin undang-undang itu nggak bisa sembarangan. Itu bahkan bisa sampai larut malam. Hmm, Kan semua orang kan nggak ya. tahu itu. Sama halnya bikin, kalau misalnya di MUN, kalau misalnya bikin draft resolution, itu tidak bisa Yep. kan kalau mau bikin draft resolutionnya. Jadi harusnya gini 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 nih. Oke, ini pasal 1, sekian 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 sekian. Jadi harus realistis gitu loh. Jadi apa dampaknya ke kepada dunia kalau misalnya aktif di PBB beneran ya. Karena ini kan kalau MUN kan masih saja itu, Mm-mm. anggap saja eh, Ya, ini beneran gitu. ya. Oke, kayaknya Bisa udah itu nggak ada pertanyaan diadopsi lagi. kalau misalnya itu. Ya Hmm? ditunggu programnya. Hmm? Ini udah mau hampir jam 9, 11 menit lagi. Masih ada pertanyaan atau gimana? Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Jadi Atau tadi sepertinya udah cukup teruskan? pertanyaan tentang TKN ataupun ya, ya selebihnya tentang TKN bisa hubungi ke saya ataupun bisa hubungi ke eh, profil Instagramnya. Dah, Oke, oke. sekian. Ya. Closing statement terakhir yang ingin disampaikan oleh Rehan buat teman-teman yang hadir hari ini dalam Hmm, satu kalimat kalau ada. em, Sebenarnya sih satu kali ya, khususnya ya, kita kan di Hmm. situasi pandemi ya, solidaritas adalah kunci. Jadi kita Hmm. sesama manusia, kita harus saling bantu. Kita dalam hal pendidikan atau misalnya ekonomi gitu. Karena kita sebagai makhluk sosial, ya kita kan bersosial kan. Kita sebagai makhluk hidup, ya kita harus saling bantu gitu. Kalau misalnya mulai webinar ataupun saya menulis, ya saya rasa
itu akan berdampak ya bermanfaat buat teman-teman lain ya. Mungkin buat orang lain juga yang misalnya baru belajar tentang hubungan internasional atau misalnya ya baru bergerak di dunia politik. Ya sebenarnya ya intinya adalah solidaritas adalah kunci. Oke. Kunci untuk mengatasi suatu masalah. Oke. Jadi intinya kalau bisa menjadi manusia yang berdampak positif sama tadi ya solidaritas yang melandasi semuanya. Iya, ya betul. Ya, Oke, saya terima kasih banyak kalau nih. kalau saya dengan DKM, saya sih juga berharap saya bisa berdampak involve juga masyarakat sih lewat NGO atau misalnya lewat nulis atau bahkan misalnya webinar gitu. Itu aja sih. Oh iya, tadi ini satu lagi pertanyaan terakhir lupa tadi. Masih ada cita-cita yang belum apa ya, teraih atau masih ada target yang ingin dicapai? Dari diplomat sih, Kak. Ya 5 tahun ke depan lah. Kalau saya sih ingin jadi diplomat aja. Nggak ada suaranya. Saya sih, Halo. saya cita jadi diplomat. Oh, diplomat. Amin, mudah-mudahan jadi diplomat. Ya, oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir. Terima kasih juga terutama buat Rehan yang udah menyempatkan hari ini untuk sharing. Selanjutnya mungkin kita insya Allah bisa bertemu di lain kesempatan dan event yang lain. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Ini juga nge-lag beberapa kali di sini. Mungkin kita cukupkan sekarang aja, segini aja kali ya untuk pertama kali sharing. Nanti nextnya mungkin bisa jadi Mas Rehan yang ngadain webinar, atau mungkin nanti aku kalau lagi temanya tentang kreativitas bisa disambung-sambungin sama apa namanya itu apa HI, hubungan internasional atau international relation, bisa aja ntar kolaborasi lagi dan di komunitas ya gitu. Demikian, terima kasih semuanya. Kita cukupkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, kita close ya.